Notorious DJ. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang kekerasan agama. Agama merupakan tuntutan bagi kehidupan manusia di dunia. Tuntutan ini memuat aturan, tata cara pengabdian, dan tata laku pergaulan antar sesama. Tata laku pergaulan di dalam kehidupan mendatangkan kebaikan, manakala benar-benar berdasar nilai-nilai agama. Agama tidak pernah mengajarkan dan menuntun pemeluknya untuk merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun makhluk Tuhan lainnya. Jadi agama di sini bukan menjadi sebuah tuntutan, tetapi sebagai pedoman agar manusia itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perilaku buruk apapun yang mengatasnamakan perintah agama sebenarnya perlu dikaji ulang, sehingga agama tidak selalu dijadikan dalih dan alasan untuk menjadikan pihak lain menderita. Kekerasan dalam perilaku dan tindakan mencerminkan keyakinan dan watak orang tersebut. Jadi, ketika orang lain berbuat jahat, berarti watak dari orang tersebut juga jahat. Berbalik lagi, jika orang tersebut selalu berbuat baik, berarti orang tersebut mempunyai kepribadian yang baik. Perbedaan cara pandang terhadap sesuatu tidak boleh menjadi dasar perilaku kekerasan. Awal, Islam telah memproklamasikan dirinya sebagai agama yang syarat dengan muatan atau ajaran moderat dalam segala hal. Ajaran yang adil berada di tengah, tidak di pinggir kanan, tidak juga di pinggir kiri, tidak keras menakutkan dan tidak lembek tanpa harga diri. Asbabul nuzul dari kekerasan agama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 190 dan juga surat Al-Anfal ayat 61 dan juga surat At-Taubah ayat 5. Untuk penafsiran ayat kekerasan agama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 190 menjelaskan tentang perintah perang di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. Jadi surat Al-Baqarah ayat 190 ini menjelaskan kita untuk perintah perang di jalan Allah dan menegakkan nilai-nilai ketuhanan. Jika pada surat At-Taubah, jika telah habis waktunya atau merupakan batas maksimal dari masa penangguhan, maka hal ini bunuhlah orang-orang itu di mana saja kalian jumpai mereka, baik di tanah suci maupun di luar tanah suci, dan tangkaplah mereka dengan menahannya. Korelasi ayat dan tema. Ungkapan yang mengatakan apa arti sebuah istilah ternyata menjadi sangat penting manakala istilah itu kemudian berakibat kepada suatu kejadian yang melibatkan orang banyak dan ada aksi-aksi spektakuler. Istilah jihad pada masa awalnya hanya mengungkap peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Nabi, kemudian muncul dan menjadi isu besar dengan adanya gerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai aksi jihad seperti bom bunuh diri, teroris, dan sebagainya. Sebenarnya jihad itu baik, jihad itu melakukan segalanya demi menegakkan agama, tapi banyak sekarang yang mengatasnamakan agama, jihad mengatasnamakan agama, yaitu muncul teroris, muncul adanya bom bunuh diri, dan semua itu selalu dibombongi dengan pikiran-pikiran, oh gini ya, agama harus gini-gini. Jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama, pasti kita akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Materi selanjutnya yaitu politik yang mengatasnamakan agama. Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik, partai, dan kelompok. Politik Islam dalam Al-Quran banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenan dengan musyawarah. Dengan menganalisa ayat ini dari Tafsir Al-Maraghi,
Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam yang dipentingkan dalam Al-Quran. Tafsir-tafsir ini malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama, bukan keputusan yang bersumber dari dirinya sendiri. Untuk korelasi ayat, prinsip Al-Quran tentang politik yang pertama berkaitan dengan persoalan keadilan. Hal ini tersurat dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yang dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan atau pemerintahan. Jadi ayat ini menerangkan kepada semua para pemimpin yang telah diberikan amanah harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan amanah dan baik dan harus sampai kepada apa yang dituju.